Di akhir tahun 2024, kita kedapatan berita yang lumayan nyesek. Meskipun kejadiannya di Korea, tapi kita ikutan sedih, ikutan khawatir, ikutan panik. Jujur ya, Intan pertama waktu ngedenger berita ini kayak, pesawat meledak gegara burung. Ini kasus Jeju Air ya guys ya. Yang mana gara-gara burung itu 179 orang kehilangan nyawa. 2 masih bisa hidup. Intan yang sering naik pesawat itu juga ikutan syok. Lah burung itu kan ada di mana-mana. Bisa juga kan ini terjadi pada kita suatu waktu. Apakah naik pesawat sebahaya itu? Di video ini buat teman-teman yang bingung sama kasusnya Jeju Air kronologisnya kayak gimana, ini sudah tak rangkum pakai bahasa yang sederhana. Intan pakai sedikit banget bahasa teknis supaya teman-teman pada ngerti semua. 大家好，我叫 Intan， 欢迎来到我的频道 Dynasty 小戏。Kaos yang Intan pakai ini kaos Shinja ya, gambar ular kayu karena tahun depan itu tahun ular, unsur kayu. Kalau teman-teman mau order ini masih nutut, apalagi teman-teman yang di Jawa ya, ini masih bisa datang sebelum Shinja. Kalau teman-teman yang di luar Jawa bisa sih datang sebelum Shinja, tapi bakal ngepres banget. Kaos yang Intan pakai ini warna merah salmon. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, warna merah tua juga ada, size kit juga ada. Selain ular kayu, ada juga custom marga. Bisa custom marga sesuai marga teman-teman. Untuk custom marga ada berbagai efek. Ada yang efek emas, emasnya ini berkilau ya. Ada efek glow in the dark, kalau malam fosfornya itu nyala. Ada juga efek rainbow, kalau kena cahaya keluar hologramnya. Kalau teman-teman nggak mau yang aneh-aneh tanpa efek pun juga ada. Selain custom marga dan ular kayu, ada juga gambar tokoh-tokoh Tiongkok seperti Hakim Pao, Kera Sakti, Konfusius, Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang, tokoh Samkok juga lengkap mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhelong, 3 bersaudara, 5 jenderal macan, Dr. Huatuo, sampai antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Segera di check out sebelum tanggal 12. Available di Tokped sama Shopee yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Oke, langsung to the point ya. Kejadian ini terjadi pada tanggal 29 Desember jam 9 pagi. Pesawat Jeju Air 2216 yang mana itu pesawat take off-nya dari Bangkok, landingnya ke Bandara Muan yang ada di Korea. Mengalami gagal landing. Akibat gagal landing itu 179 nyawa melayang. Yang 2 selamat, yang 2 itu adalah pramugari. Mereka selamat karena mereka duduk di belakang sendiri, di bagian ekor. Di antara penumpang tersebut, 2 di antaranya adalah orang Thailand. Kebanyakan mereka ini lagi liburan Natal ke Bangkok dan sekarang mereka itu pulang balik lagi ke negaranya sendiri. Sedikit info tentang pesawatnya. Pesawatnya ini adalah Boeing 737-800, jenis pesawatnya kayak gitu. Menurut CNBC, ini pesawat sudah berusia 15 tahun. Awalnya pesawat ini tuh dibuat untuk Ryanair atau maskapai yang ada di India. Tapi pada bulan Februari 2017, pesawat ini dibeli oleh Jeju Air. Dibelinya tahun 2017, jadi sudah beroperasi selama 7 tahun ya total. Oke, sekarang kita masuk ke kronologisnya. Pesawat Jeju Air ini saat take off dari Bangkok sampai hampir landing ke Bandara Muan tidak ada masalah apa-apa. Bahkan pada jam 08.54 pilot itu tektokan sama ATC. ATC itu yang ngatur lalu lintas pesawat, tapi dia ada di darat. Pilot itu bilang kayak gini, bro aku mau landing bro. Sama ATC dijawab, oke bro, line 1 ya bro, line 1. Landing line 1 itu maksudnya apa? Muan itu gambaran tempat landingnya itu kayak gini guys. Line 1 di sini, line 19 di sini. Line 1 itu buat pesawat yang landing menghadap ke utara. Sedangkan line 19 ini untuk landing yang menghadap ke selatan,
kebalikannya. Tapi pada pukul 08.57 ATC itu ngabari pilot bahwa ada burung di sekitar bandara, dan ini bukan kabar yang bagus ya bagi pilot. Beneran guys, 08.59 terjadilah bird strike. Apa itu bird strike? Bird strike itu burung kesedot di mesin pesawat. Perlu teman-teman ketahui, bird strike ini itu dapat yang pertama menyebabkan kerusakan mesin yang cukup parah. Itu yang pertama. Yang kedua, bird strike ini bahayanya justru pada saat pesawat take off atau pesawat landing. Yang di Jeju Air ini kenanya pas dia landing. Apes emang. Pada jam 9 pagi, pilot itu bilang Mayday, Mayday. Apa itu Mayday? Mayday itu kayak emergency atau SOS atau help me gitulah. Wes pokoknya keadaan itu sudah tidak baik-baik saja. Pilot itu bilang, aku ganti ke jalur 19. Bayang no guys, dari jalur pertama yang landing ke utara, 19 landing ke selatan. Berarti pesawat itu ada puter belokan sampai 180 derajat. Gila, itu ngeri loh itu kalau jadi penumpang kayak gitu. ATC itu bilang, oke, line 19 bisa, line 19 kosong, untung kosong. Pada jam 09.02 pesawat itu landing, dan karena tidak berjalan dengan baik, pukul 09.03 pesawat Jeju Air nabrak dinding beton dan meledak. Oke, sekarang tak kuliti satu per satu. Loh, burung itu kan ada di mana-mana. Masa gegara burung pesawat bisa terdampak seserius itu? Gini ya guys ya, bird strike itu memang sering terjadi. Kenyataannya kayak gitu. Mungkin kita tidak tahu karena kita nggak dikasih tahu dan kita nggak perlu tahu. Malah bikin panik, iya kan? Mestinya bird strike itu tidak sebahaya ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pesawat itu sebenarnya sudah mengeluarkan bunyi-bunyian. Yang mana bunyi-bunyian itu normalnya sih burung itu menjauh dari bunyi itu. Kejadiannya bird strike ini mungkin burungnya itu ndablek ya, burungnya itu nakal. Ya, seperti manusia, burung itu ada yang nakal, ada yang enggak. Yang ketiga, semestinya pesawat itu sudah bisa didesain untuk landing hanya dengan satu mesin saja. Oke lah, kalau take off itu butuh dua mesin, tapi kalau landing mestinya satu mesin saja cukup. Karena jarang banget ada kejadian bird strike itu di mesin kanan dan mesin kiri. Lah terus kenapa kok kejadiannya Jeju Air ini kok gagal landing? Ada dugaan bahwa pilot dan kopilotnya itu salah matiin mesin. Misalkan yang kena bird strike itu mesin sebelah kanan, yang dimatikan mesin sebelah kiri. Ada dugaan seperti itu. Lah kok dugaan Cek Intan? Soalnya sampai Intan bikin video ini, yang pertama pramugarinya yang merupakan saksi hidup nih ya, ini masih di rumah sakit. Dia bonyok guys pramugarinya, masih dalam perawatan, belum bisa ditanyain. Itu yang pertama. Yang kedua, black box dari Jeju Air ini bermasalah. Bermasalah kayak gimana? Black box itu ada dua, VDR sama CVR. VDR itu untuk ngerekam pesawat, aktivitas pesawat itu apa aja. Sedangkan CDR ini ngerekam percakapan yang terjadi selama di kokpit. Nah, yang VDR ini itu agak rusak dan lagi proses perbaikan. Ini yang VDR. Nah, yang CVR itu masih diperiksa. Jadi sementara ini masih dugaan-dugaan doang. Lah emang pilot sama kopilotnya ini nggak pro apa gimana kok sampai bisa terjadi hal ini? Pilot sama kopilotnya itu pilot dan kopilot yang berpengalaman guys ya. Pilot utamanya punya 6.823 jam terbang. Sedangkan kopilotnya punya 1.650 jam terbang. Dan ini sudah lumayan tinggi bagi seorang pilot. Plus pilot utamanya itu pernah bekerja di Angkatan Udara, alias pilot militer. Teman-teman tahu sendiri kan ya, kalau pilot Angkatan Udara itu memang pilot yang dipersiapkan untuk jadi latihannya itu lebih intensif, latihannya itu lebih nemen, manuver-manuver itu lebih nemen, dan dia lebih dipersiapkan untuk menghadapi situasi-situasi yang gawat. Mereka sudah dilatih untuk mengambil keputusan yang sangat cepat.
Kalau pilot militer itu kayak gitu. Sehingga pilot militer kalau disuruh nerbangin pesawat komersial itu kayak kecil. Itu kayak sopir truk suruh nyetir kendaraan pribadi. Wah, kecil. Terus di Bandara Muan itu sendiri, mestinya sudah ada petugas yang memang dikhususkan untuk ngusir burung. Di mana-mana di bandara, semua bandara kayak gitu. Bener nggak? Mungkin ada teman-teman yang bekerja di bandara bisa komen ya. Nah, begitu juga di Bandara Muan. Petugas untuk ngusir burung itu biasanya kan 2. Pas kejadian ini cuman 1 orang, sehingga timbullah spekulasi juga. Apa mungkin gara-gara yang ngusir burung ini cuman orang 1, jadi telat nginfonya. Misalkan itu lengkap 2 orang, siapa tahu hal ini tidak bisa terjadi. Kesimpulannya kayak gini, jadi teman-teman nggak usah trauma sama burung, karena pesawat yang kena bird strike nggak selalu berakhir sama kayak Jeju Air ini. Sekarang kita masuk ke pesawat Jeju Air-nya itu sendiri. Juga tak protoli satu-satu, mulai dari landing gear-nya. Pada saat landing, kita semua sudah tahu ya, bahwa Jeju Air 2216 tidak mengeluarkan roda. Dan ini memang jadi pertanyaan besar. Kenapa? Roda pesawat itu ada 3 pasang, 1 di depan, 2 di belakang. Mungkin, apa mungkin gara-gara bird strike itu mesinnya rusak, jadi mesinnya itu nggak bisa mengeluarkan roda. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi guys, pesawat itu memang dirancang untuk keselamatan manusia. Sehingga apabila hal itu terjadi, dan memang itu mungkin terjadi, roda pesawat itu bisa dikeluarkan secara manual. Di kasusnya Jeju Air ini ada waktu 20 detik untuk mengeluarkan roda secara manual. Dan itu waktu yang sangat-sangat cukup. Dan yang bikin heran lagi nih ya, di udara pas Jeju Air itu mau landing, sudah ada yang memfoto bahwa Jeju Air itu sudah mengeluarkan roda bagian depan. Nah terus pas landing kok malah rodanya nggak ada yang keluar sama sekali. Ada yang mikir, jangan-jangan ini mesinnya error. Jadi pas dikeluarkan, lah kok cuman 1 doang nih rodanya. Sehingga kopilotnya itu masukkan roda lagi, terus mau mengeluarkan roda lagi. Siapa tahu dengan dimasukkan 1 roda itu bisa keluar 3 roda. Tapi malah nggak keluar semua. Mungkin ini bisa terjadi. Apakah mungkin kalau pilotnya lupa? Kalau ini nggak mungkin guys, karena saat pesawat itu landing dan rodanya itu belum keluar nih ya, pesawat akan mengeluarkan bunyi-bunyian yang berisik untuk mengingatkan pilot dan kopilotnya. Jadi kalau lupa itu pasti nggak mungkin. Yang kedua tentang flap atau sayap pesawat. Teman-teman mungkin ya yang suka ngamati pesawat, yang hobi duduk di window. Pernah lihat nggak kalau sayapnya pesawat itu saat landing itu berubah bentuk? Pernah lihat ya, sayap pesawat itu kalau landing itu lebih terbuka. Kenapa kok sayap pesawat itu terbuka? Itu untuk membantu pesawat ngerem, untuk nopang angin, supaya pesawat itu bisa mengurangi kecepatan. Itu fungsinya sayap pesawat. Di kasus Jeju Air itu sendiri, pesawatnya itu nutup masihan guys, sayapnya itu masih nutup. Sehingga sayap dari pesawat Jeju Air ini tidak membantu ngerem. Ini para ahli juga bingung ya, ini ada apa sama pilot dan kopilotnya. Yang ketiga tentang kondisi pesawat itu sendiri. Jeju Air ini itu termasuk LCC ya, alias pesawat dengan penerbangan murah. Apa lantas karena murah ini jadi tidak menomorsatukan keselamatan? Menurut Jeju Air, dia bilang bahwa ini pesawat tidak pernah ada masalah sebelumnya. Menurut Jeju Air kayak gitu. Tapi setelah diinvestigasi, ternyata 3 tahun yang lalu pesawat yang sama,
pernah mengalami kerusakan. Gagal landing juga sampai ekornya itu menyentuh lantai sehingga mengalami sedikit kerusakan. Pemerintah itu sudah nge-warning Jeju Air, nggak boleh, ini pesawat sudah nggak boleh dioperasikan. Tapi sama Jeju Air tetap dioperasikan. Pernah ketahuan sehingga Jeju Air harus membayar denda 220 juta won. Yang mana kalau dirupiahkan itu 2,5 M ya. Balik lagi ke Jeju Air. Ini kan masalah sudah 3 tahun nih ya. Lah, ekornya ternyata ini guys belum diperbaiki, nggak dibetulin sama pihak Jeju Air. Loh, buktinya Cek Intan itu kejadiannya sudah 3 tahun. 3 tahun ini nggak terjadi apa-apa. Yo anggaplah itu hoki. Sekarang kejadian kan. Ini masih belum diketahui ya, apakah ekor itu ikut andil dalam tragedi pesawat Jeju Air. Tapi yang pasti masyarakat itu sudah suujon. Jangan-jangan pesawatnya Jeju Air ini kayak gini semua. Ada cacat dikit-dikit dia nggak mau betulin. Supaya untuk menghemat kos, supaya profitnya Jeju Air itu tinggi. Sehingga untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, keselamatan manusia itu nomor 2. Terlepas dari pesawatnya, sekarang kita bahas ke Bandara Muannya. Bandara Muan ini juga punya kontroversi guys. Pas belly landing nih ya, apa itu belly landing? Belly itu perut, landing itu ya landing. Kasus pesawat landing tanpa roda kayak Jeju Air ini, itu namanya belly landing. Sebenarnya semua pilot itu sudah dilatih untuk menghadapi kasus belly landing ini. Ini salah satu kasus emergency di Bandara Muan. Jalur yang dipakai untuk mendarat Jeju Air itu 2.800 meter. Yang mana Jeju Air sendiri itu bukan start dari 0 meter, itu enggak. Jeju Air sendiri baru di 1.200 meter baru nyentuh tanah. Sehingga Jeju Air cuman punya kesempatan 1.600 meter untuk ngerem dan itu enggak nutut. Sehingga nabrak tembok beton yang berada 250 meter dari garis finishnya line 19 tersebut. Kelayakan dari Bandara Muan sendiri itu dipertanyakan. Lah, jalur landing kok cuma 2.800 meter? Di mana-mana jalur landing itu 4.000 meter. Minimal jelek-jeleko itu 3.000 meter. Bandara Muan ini tahu, Bandara Muan itu sudah ada rencana untuk memperpanjang jalur landingnya jadi 3.160 dan bakal jadi di tahun 2025. Kok yo apes banget, hal ini belum terrealisasi, sudah ada kejadian kayak gini. Selain belly landing, kontroversi yang kedua adalah localizer. Di bandara ada peralatan yang disebut dengan localizer, bentuknya seperti ini. Ini fungsinya untuk membantu pilot supaya pesawat tetap sejajar dengan landasan pacu selama landing. Kalau teman-teman lihat lagi video Jeju Air, buat teman-teman yang belum lihat dan pengen tahu bisa cek di IG-nya Intan ya. Itu tak push videonya Jeju Air tanpa sensor yang di IG-nya Intan. Kalau teman-teman sudah lihat, teman-teman tahu kan, mestinya Jeju Air itu pas mendarat, itu nggak ada apa-apa. Meskipun loh ya, pendaratannya pakai belly landing, itu nggak ada apa-apa. Tapi setelah nabrak beton, baru itu meledak. Beton itu tingginya 2 meter. Apa sih beton itu? Ternyata itu adalah beton yang dibuat untuk naruh localizer. Ini para ahli itu pada bingung. Kok ya ada toh beton di tempat landing? Localizer itu pasti ada. Semua bandara pasti ada localizer. Tapi yo bahannya bukan beton rek. Bahannya itu dibuat dari bahan yang kalah kuat sama bahannya pesawat. Supaya apa? Supaya kalau pesawat nabrak yang hancur itu localizernya, bukan pesawatnya. Bandara Muan ini bersikukuh, nggak ada aturan localizer, nggak boleh dari beton itu, nggak ada. Aku ini nggak melanggar aturan. Oke, so far memang nggak melanggar aturan, tapi ini masih didiskusikan. Mungkin bakal jadi SOP berikutnya. Localizer itu nggak boleh dari beton. Pokok di kasus ini, di kasus Jeju Air ini, andai itu localizer tidak terbuat dari beton, bisa jadi loh. Paling bagus nih ya, pesawat masih utuh, tidak ada korban jiwa, itu bisa banget hal itu terjadi.
Teman-teman tak kasih tahu satu spekulasi unik, satu rumor unik yang beredar di Korea. Tapi teman-teman jangan nanggepin ini secara serius ya. Anggap aja yang Intan omongkan ini masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Jadi kita flashback ke tahun 2014. Pada saat Presiden Park Geun-hye itu mau diturunkan, terjadi peristiwa kapal Sewol yang mana itu kronologisnya bisa dibilang janggal dan makan banyak korban jiwa. Lah kok sekarang ada isu Presiden Yoon Suk Yeol mau diturunkan? Kok ada peristiwa kayak gini ya? Apakah ini salah satu pengalihan isu supaya yang disorot bukan presiden doang? Yang kedua, ini mendukung spekulasi yang pertama ya. Kejadian ini dicurigai disengaja karena kok ada orang yang memfoto dan memvideo kejadian pesawat Jeju Air dari atas, dari di angkasa sampai meledak dengan angle yang sangat bagus sekali. Kok ada yang bisa ngerekam kejadian setepat ini? Angle-nya bagus, jelas banget. Dan yang bikin rame itu apa? Yang rekam ini siapa? Nggak tahu. Nah loh, tapi itu rumor. Ya sudah, nggak usah dibahas rumor itu. Ada satu fakta yang nyesek di Jeju Air 2216 ini. Ada satu keluarga, 18 orang. Niatnya liburan happy-happy ke Thailand. Satu orang itu terpaksa pulang duluan karena ada masalah kerjaan. Tahu yang terjadi apa guys? 17 anggota keluarganya berada dalam Jeju Air 2216. Jadi satu orang yang pulang duluan ini merasakan momen di waktu yang sama kehilangan 17 anggota keluarganya. Apa nggak nyesek itu? Kita kehilangan satu orang anggota keluarganya aja stres kayak gimana, ya kan? Kasihan banget. Oke deh, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Seperti biasa, andai kata ada updatean baru nanti tak info lagi di sini. Semoga tidak ada lagi kejadian seperti ini, soalnya kejadian pesawat jatuh itu jarang banget lah kok. Tahun 2024 itu kok banyak kejadian kayak gitu, jadi ikutan ngeri juga. Oke deh, terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.